Welcome to my channel, Khairotun Official. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Kalau boleh jujur, saat di rumah hanya berdua begini, aku ingin mengajak Mas Biru ke Sanggaran. Telaga buatan peninggalan zaman Majapahit di Trowulan yang masih ada sampai sekarang. Aku ingin mencelupkan kedua kakiku di antara airnya yang luas dan bening. Aku mendamba bersandar di bahunya, lalu tangannya yang kekar melingkari pundakku sambil mengamati situs kolam terluas yang pernah ditemukan di Indonesia. Aku ingin dia menaruh kepalanya di pangkuanku, lalu ku ceritakan tentang Sanggaran yang luasnya 6 hektar lebih itu, yang dulu sering dipakai Hayam Wuruk bercengkrama dengan permaisuri dan putra-putrinya. Aku ingin membelai rambutnya yang ikal sambil menikmati desir damai angin telaga, lalu mengisahkan padanya tentang kebesaran Majapahit yang pada masa itu sudah mengenal teknologi bangunan basah sampai punya telaga begitu megah. Dia pasti tidak tahu konon di tepi telaga itu sang raja menjamu tamu-tamu dari mancanegara, lalu memberi mereka hidangan mewah dengan wadah dan peralatan yang seluruhnya terbuat dari emas. Setelah jamuan makan selesai, wadah-wadah dari emas itu dibuang begitu saja ke Sanggaran untuk menunjukkan betapa Majapahit adalah negeri kaya sehingga membuat emas-emasnya. Aku ingin menjadikannya pendengar setia. Ku jelaskan versi lain tentang emas dan Sanggaran. Lalu kami berduaan bergandengan tangan menyusuri candi-candi yang lembah dan dingin di Trowulan. Aku ingin dia merangkuhku sambil mencari prasasti peninggalan Dewi Suhita, seorang ratu yang namanya tersemat dalam namaku. Tapi ini tidak mungkin. Mas Biru tidak tahu inginku dan kegemaranku. Ia hanya mencintai dirinya sendiri. Pagi ini Mas Biru tidak beranjak dari sofa, memangku laptop seperti mengerjakan sesuatu yang penting. Kopi yang kusajikan dibiarkan dingin. Aku membersihkan kamar, mengambil baju-bajunya yang berserakan, lalu menghirup bau keringatnya diam-diam di balik pintu. Sudah 7 bulan kami tinggal satu kamar. Meski dia belum pernah menyentuhku, tetap saja aku hafal seperti apa aroma tubuhnya. Dia terbiasa berganti baju di depanku, seolah aku ini patung yang tak punya perasaan ingin. Tapi yang rikuh selalu berganti baju dan jilbab di kamar mandi, seolah aku takut dia ingin, padahal dia tak pernah peduli itu. Aku tidak tahu kapan kami bisa dekat tak beranjak seperti lumrahnya suami istri. Ada minyak kayu putih. Ia menaruh kepala di sandaran sofa. Matanya nanar menatap langit-langit kamar. Aku menyerahkan minyak kayu putih sambil bertanya-tanya dalam hati. Kenapa ia memegang perutnya? Sakitkah dia? Ia membalurkan minyak kayu putih ke perut. Aroma khasnya menghambur di seluruh penjuru kamar. Aku ingat kalimat Umi. Dulu
Mas Biru selalu bilang kepada teman-temannya di pondok bahwa tiap ia sakit, tangan Umi lah satu-satunya obat. Itu sebabnya saat ia di pesantren, ia selalu menolak dibawa ke dokter. Tapi ia selalu minta Umi datang ke pondok lalu mengelus perut. Sekarang Umi sedang ziarah. Dia tampak kesakitan. Aku ingin membalurkan minyak ke perutnya, tapi aku takut dia tidak berkenan. Aku ingat malam penolakan itu, jadi aku sekarang lebih waspada. Aku cuma bisa diam mematung melihat dahinya mengernyit dan bibirnya mengaduh pelan. Aku pergi ke dapur hendak membuatkannya jahe hangat. Ternyata di dapur ada tetangga kami sedang mengobrol dengan Mbak Dalem sambil menyerahkan terong berkarung-karung. Umi memang punya yang sangat dicintai tetangga sekitar. Aku ikut nimbrung sampai lupa kalau tujuanku adalah membuat jahe untuk Mas Biru. Saat aku kembali ke kamar, Mas Biru sudah berpakaian lengkap dan memakai ranselnya. Ia mengambil kunci mobil, tapi masih sempat meminum jahe buatanku. Dia menolak saat ku tawari sarapan dan bilang tidak pengen makan. Aku semakin yakin ada yang tidak beres dalam tubuhnya. Sayangnya, aku tidak bisa menahannya untuk jangan pergi. Bagaimana kalau dia sakit sedang Umi tak di samping kami? Aku belum punya pengalaman soal ini. Umi juga belum pernah memberitahu riwayat penyakit Mas Biru. Aku memutuskan ke pasar untuk memasak kesukaan Mas Biru agar selera makannya kembali pulih, agar dia tidak semakin sakit. Sejak awal aku tinggal di sini, ibuku memang memintaku berusaha keras untuk bisa masak makanan andalan keluarga ini. Pokoknya semua menu kesukaan Abah, kesukaan Umi, dan terutama kesukaan Mas Biru. Aku belajar terus pada Umi sampai tidak ada bedanya rasa masakanku dengan masakan beliau. Begitu ibuku, menantu dambaan mertua, bukan yang pintar memasak berbagai resep, tapi yang bisa memasak masakan yang sudah bertahun-tahun jadi andalan keluarga suaminya. Aku memasak sayur asem, cumi hitam, udang manis asam, dan pepes tongkol. Semua ini kesukaan Mas Biru. Tentu saja sambil berharap Mas Biru kerasan makan dengan lahap. Kupikir Mas Biru mau pulang dulu untuk makan siang. Tapi ku tunggu sampai surup, tidak ada tanda-tanda ia datang. Aku sudah memotretnya dan mengirimkannya gambar di WA, tapi hanya dibaca tanpa dibalas. Aku jengah dan mulai berpikir yang tidak-tidak. Dia memang hanya takut sama Umi. Jadi saat Umi pergi, ia akan pulang jam berapapun ia ingin. Tidak peduli padaku yang begitu mengkhawatirkannya sejak pagi. Apakah ia sedang bersama Rengganis? Sampai membalas selari kalimatku pun ia tak sanggup. Aku tahu ia tak pernah bisa jauh dari HP. Tapi ia sering mengabaikan barisan kata yang kukirim. Dia memang tidak pernah mau tahu perasaanku. Aku sangat sentimental membayangkan apa yang akan terjadi padaku. Seandainya Umi tiada kelak, tentu ia akan semena-mena dan tak sedikit pun menjaga perasaanku di rumah ini. Sampai jam 10 malam ia belum juga datang. Percuma saja aku memasaknya. Sia-sia aku menunggunya. Tidak ada gunanya aku mengkhawatirkan kesehatannya. Aku memberikan semua yang kumasak kepada Mbak Dalem.
sambil putus asa. Paling-paling dia sudah makan di luar. Jam 11 malam, Mas Biru masuk kamar. Aku pura-pura terpejam, lampu tidur di sisiku matikan. Jadi, dia tidak tahu walau mata setengah mengintip. Aku tidur miring memeluk guling, meringkuk dalam selimut tebal sampai daguku. Aku ingin melihat apa yang akan dilakukan. Ia menuju ranjangku, lalu menyentuh selimutku dan menyibak sedikit. Jantungku berdegup kencang. Ia berjalan sambil membuka kancing baju-bajunya. Ia membolak-balik bantal di sampingku. Kupikir ia akan terlentak di sisiku. Ternyata ia mencari baju ganti yang lupa ku siapkan. Biasanya memang ku letakkan begitu saja di ranjang. Saking jengkelnya karena masakanku tak tersentuh, aku lupa menyiapkan keperluannya. Ia mencari sendiri di lemari, berdiri, membungkuk, lalu jongkok. Tidak berhasil. Dia tidak mungkin tahu, uang selama ini akulah yang menyiapkan semuanya. Ia bergeser ke pintu lemari satunya lagi. Dengan gerakan yang sama, tidak ketemu juga. Sampai pintu ketiga, kaos itu ketemu. Tapi entah bagaimana ia mengambilnya. Setumpuk kaos langsung berantakan dan berjatuhan ke karpet. Ia membereskan dengan kesal. Aku menahan senyum. Ia meminum air putih, duduk sebentar di sofa, lalu kembali lagi ke lemari, membuka laci-laci. Aku bertanya-tanya sendiri apa yang dia cari. Melihatnya gelisah, aku ingin bangun lalu beranjak membantunya. Tapi aku sudah kadung jengkel. Aku sangat mengkhawatirkannya sejak pagi, tapi dia sama sekali tak peduli. Laci-laci satu persatu diperiksa. Tidak ketemu juga. Ia berjongkok lama sekali, sampai aku sadar ia mencari bagian dalam. Ia tidak tahu aku menyimpannya di tempat khusus di lemari jati dekat meja riasku. Selama ini, memang akulah yang menyiapkannya. Ia masuk ke kamar mandi, menyalakan shower. Aku ingin memberi surprise dengan menaruh pakaian dalamnya di sofa. Tapi tidak jadi, aku tidur lagi. Kalau dia berani membangunanku, aku akan menyediakan untuknya. Kalau dia diam saja, biar saja dia tidur tanpa pakaian dalam. Jadi aku menunggunya keluar dari kamar mandi. Siapa tahu dia berani membangunkanku dengan sebuah sentuhan atau minimal panggilan. Aku menanti suara shower berhenti sambil mengingat-ingat perjalanan kami. Aku mencoba menerka kurang berapa lama lagi dia bisa luluh dan ikhlas menerima perjodohan ini. Sebenarnya perjodohan di kalangan keluarga pesantren adalah hal biasa. Tapi perempuan-perempuan lain jelas lebih beruntung daripada aku. Kadang sebelum menikah, mereka sempat berkomunikasi dengan calon suaminya, walau hanya lewat telepon, WA, atau media sosial lainnya. Tentu saja komunikasi ini bisa membangun kedekatan. Banyak juga yang sama sekali belum pernah bertemu sepanjang hidupnya dan baru bertemu setelah akad nikah, tapi langsung saling mencintai karena sama-sama tak punya masa lalu. Bahkan malamnya langsung merenggut gairah malam pertama. Kalau kami jelas berbeda. Mas Biru menunjukkan rasa tidak suka kepadaku sejak semula. Mas Biru tahu aku sejak masih MTS. Abah dan Umi beberapa kali mengajaknya ke rumahku
kalau di rumah sedang acara haul masyayikh dan lain-lain. Tapi ia tidak pernah berubah, selalu tidak peduli, selalu menunjukkan rasa tidak senang. Seolah aku adalah penghambat cita-citanya. Dulunya, ku pikir kisah cinta kami akan seperti Bagus Burhan dengan istrinya, Raden Ajeng Kumbak. Mereka berdua dijodohkan sejak kecil, tapi mereka saling mencintai dan saling menginginkan sejak awal. Sangat berbeda denganku dan Mas Biru. Bagus Burhan bertemu Raden Ajeng Kumbak yang kelak dijodohkan dengannya dan menjadi istrinya, justru melalui pertemuan tak sengaja di Pasar Madiun. Pada saat itu, Bagus Burhan sedang menunggu dagangan kelontong. Ia sejatinya putra seorang bangsawan, tentu sedih karena harus berjualan di pasar. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Ia terus teringat Kiai Hasan Basari yang marah pada abdinya, Ki Tanujaya, yang terlalu memanjakan sehingga dia jadi santri yang bandel dan tidak mandiri. Ia juga boros dan semaunya sendiri. Bandelnya ini bahkan menular ke santri-santri lain. Kiai Hasan Basari meminta Ki Tanujaya pulang ke kediaman Raden Tumenggung Sastra Negara dengan maksud agar Bagus Burhan bisa mandiri di pesantren. Tapi Bagus Burhan terlanjur lengket dengan abdinya dan tidak sanggup berpisah. Jadinya mereka berdua mengendap-endap malam-malam keluar dari gerbang pesantren untuk pergi ke rumah sepupu Ki Tanjung Jaya di daerah Madiun. Selama di Madiun, Ki Tanujaya dan Bagus Burhan menghabiskan waktu dengan berjualan di pasar. Mau pulang ke Surakarta, mereka takut kakeknya marah. Mereka berdua sudah mengecewakan karena tidak Tuhan mencari ilmu di pesantren Gebang Timater. Saat itu, tanpa disangka-sangka, rombongan Kanjeng Adipati Cakraningrat dari Kediri datang. Karena Ki Tanujaya memenuhi panggilan Kanjeng Pangeran Adipati, Bagus Burhan lah yang menunggu dagangan di pasar. Tak di sana, para putra dan keluarga besar Kanjeng Adipati beramai-ramai pergi ke pasar untuk membeli kesenangan masing-masing. Di antara mereka ada putri Kanjeng Adipati bersama emban, diikuti juru perang. Putri itu cantik dan anggun. Ia bernama Raden Ajeng Kumbak. Entah kenapa Raden Ajeng Kumbak kecil tidak tertarik dengan dagangan Bagus Burhan, tapi justru kesemsem dengan selingkar cincin polos yang tersemat di jari Bagus Burhan seperti rombongannya lain. Raden Ajeng Kumbak menawar cincin itu dan langsung memakainya di jari tengah. Bagus Burhan juga sukarela menyerahkan cincinnya, padahal itu adalah cincin keramat pemberian neneknya, Nyai Ageng Sastra Negara. Pertemuan tak sengaja itu menimbulkan denyar dan getar. Cincin itu memunculkan perasaan sayang kepada Ajeng Kumbak, kepada Bagus Burhan sepanjang hidupnya. Kelak ketika dewasa, Raden Ajeng Kumbak dijodohkan dengan Bagus Burhan, lalu bernama Raden Ayu Pujaganom dengan panggilan Pajangnom. Berkat karomah Ki Ageng Hasan Basari, Bagus Burhan akhirnya kembali ke pesantren Gebang Tinatar.
menjadi santri alim dan pintar, sehingga kelak terkenal menjadi pujangga bernama Ronggo Warsito. Wahyu kebujanggaan Bagus Burhan ia peroleh setelah Kiai Hasan Basari memintanya berendam di Kaliwatu selama 40 malam. Sejak dulu, aku menyukai kisah ini. Mereka itu pasangan yang dijodohkan sejak kecil, tapi sejak awal mereka punya kerinduan, saling mencintai, lalu membina rumah tangga dengan cinta dan gairah yang meletup-letup. Sedang aku, Mas Biru tidak pernah memberiku kesempatan untuk dekat, tapi ia tetap menikahiku karena takzim kepada abah dan uminya. Ia mengurungkan dalam kesunyian panjang. Aku tertidur sampai tak sadar. Sepertiga malam hampir berakhir. Aku sembahyang sambil merasa tidak nyaman karena kulihat Mas Biru tidak bangun. Biasanya ia tidak pernah absen qiyamul lail. Aku kaget melihat minyak yang semula penuh kini hanya tinggal separuh. Tolong Kang Den, suruh imami. Suaranya parau. Ia berjalan sambil memegangi kepala dan perut menuju kamar mandi. Bau minyak kayu putih meruap dari tubuhnya. Aku ingin menyentuhnya, memastikan ia demam atau tidak. Tapi aku begitu canggung. Jenengan sakit Gus? Enggak, wis budal ke Pondok Putri. Aku menunggunya sholat subuh sampai salam, memastikan ia bisa rebah kembali di sofa, lalu segera beranjak ke Pondok Putri untuk menggantikan Umi mengimam dan menyimak setoran hafalan. Aku menutup kamar sambil dongkol, karena tahu ia langsung fokus ke HP-nya. Apakah ia sedang memandang wajah oval berkerudung merah jambu? Aku tetap di Pondok Putri sampai wayah julung kembang. Sampai waktunya bunga-bunga mekar, aku menghabiskan waktu untuk berbicara dengan anak yatim yang dikirim Dharma. Dari dialah aku tahu, Kang Damar sebentar lagi akan diserahi pondok pesantren baru oleh Yai Ali. Kang Dharma layak mendapatkan kesempatan itu karena kemampuan dan pengabdiannya begitu tinggi. Beruntung sekali perempuan yang kelak menjadi istrinya. Aku kembali ke kamar. Aku kaget karena Mas Biru menggigil. Tubuhnya melengkung, menahan dingin, bibirnya bergetar hebat, wajahnya pucat tak berdaya. Hatiku kacau karena khawatir dan takut. Serta merta ku sentuh dahinya dengan punggung tanganku. Demamnya tinggi sekali sampai ia seperti menggigau. Ia seperti sekuat tenaga berperang melawan dingin. Aku beranjak mengambil selimutku dari ranjang, lalu memasangkan di atas selimutnya. Lalu berlari mengambil selimut ke kamar Umi sambil berjur air mata karena takut hal buruk terjadi pada suamiku. Aku segera memijat telapak kakinya. Dia makin kedinginan karena selimutnya aku sibak. Aku menutupnya kembali dan membungkus kakinya sampai tak sedikit pun udara bisa masuk menerobos selimut. AC ku matikan sambil gemetaran karena tak tega melihatnya begitu lemah. Aku berjalan cepat ke kamar mandi, mengambil air untuk mengompres. Saat handuk basah ku letakkan di dahi. Ia yang masih terpejam mengekbang pergelangan tanganku lalu menyentuh telapakku. Aku berdebar-debar tak karuan bergerak. Ia meletakkan telapak tanganku di bawah pipinya yang panas. Aku ikut menggigil dalam ketakutan dan rasa haru. Dia lemah tak berdaya, sedang tanganku tergolek di bawah pipinya. Menyentuh jabangnya, ia mencari kenyamanan di sana. Aku diam menikmati karena sadar inilah untuk pertama kalinya kulit kami saling menyentuh.
Aku ingin mengecup keningnya, tapi tahu itu tidak mungkin. Aku tahu segala sesuatu milik awal. Apakah sentuhan ini adalah awal cerita indahnya pernikahan kami? Sebagaimana cinta, cincin polos, Bagus Burhan untuk Raden Ajeng Gombak. Tapi aku tahu tidak boleh terlalu bahagia karena ini hanyalah reaksi dari Mas Biru dalam sakitnya. Mungkin ia merindukan Umi, tapi melihatnya begitu lemah, tangisku pecah karena aku sadar aku sangat mencintainya dan takut kalau sesuatu yang buruk terjadi. Aku ingin lekas membawanya ke dokter, tapi aku ingat ucapan Aruna bahwa sekali-kali aku harus memberi Mas Biru pelajaran. Sampai ia sadar aku ini penting baginya. Sesungguhnya ini saat yang paling tepat untuk pergi. Aku bingung antara merawat Mas Biru dengan tabah atau meninggalkannya kesegaran. Mencari damaiku sendiri, sedang ia dalam demamnya semakin erat memegang tanganku.